Bu, sampai tinggal satu dokter nih. Siapa? Dokter jiwa. Loh, tetap nggak sembuh. Sudah ke dokter jiwa? Iya, belum sembuh? Belum. 10 hari sembuh itu. 10 hari? Iya, dari 10 tahun itu 10 hari? Mantap. Saya datang menangis, pulang tidak meringis. Memang beliau the real dokter umum. Everything penyakit itu datang ke dokter Ari. Tidak merepoti spesialis ini. Iya. Itu kan. Ada ini terapi sel. Terapi sel. Ya. Dokter Ari akan memberi makanan sel apapun penyakit Anda. Jumpa lagi, selamat datang di podcast pertama di Indonesia di dalam bus yang ada audiensnya. Halo Bapak Ibu, selamat datang juga ya. Jadi peserta kita jalan-jalan hari ini menuju Malang. Pagi ini kita dapat tamu ini dari Pulau Madura. Beliau adalah seorang dokter yang sudah melakukan hal yang sangat fenomenal, yaitu membantu kesembuhan banyak warga Madura di Pamekasan dengan metode terapi sel. Nah, kenalkan ya, depan saya adalah Dr. Ari Yanuar. Ya. Ya, Pak. Selamat datang Dr. Ari. Ya, datang. Selamat jumpa kembali. Iya, gimana kabarnya Dr. Ari? Alhamdulillah sehat baik Pak. Ya ini ya. Kita jalan-jalan Dok. Iya, jalan-jalan sambil ngobrol ini. Amazing. Iya. Oke Dok, jadi audiens ini ingin tahu Dok. Dr. Ari ini gimana dulunya Dok? Dari mana, lulusan mana, dan kemudian kerja di mana gitu? Sebelum menterapi sel, kan terapi sel kan nggak beda sama kedokteran. Betul. Kalau dokter kan banyak kan ya obat itu kan. Obat kan tidak menterapi sel ya. Tapi artinya ya ada manipulatifnya dan sebagainya lah ya. Itu gimana? Ya. Tolong ceritakan gimana journey-nya. Journey-nya. Ya saya dari Pamekasan, Madura asli ya, MA, terus kuliah di kedokteran UNER angkatan 85. Angkatan 85. Berarti sekarang ini sudah berapa tahun? Berapa tahun ya? Sekarang angkatan berapa kan? Sekarang ini? Angkatan 2025 ya? 40 tahun. Kemarin kita reuni ya. Iya benar reuni ya. Reuni di Reuni berapa itu? Itu yang ke-40 Pak. Ketemu 40 artinya ya? 40 tahun. Dihitung sejak angkatan masuk. Jadi kalau angkatan bukan keluar kan? Bukan. Angkatan masuk tahun 85 di kedokteran UNER. Iya. Kita kuliah. Reuni kemarin ya. Terus saya kerja di Puskesmas sekian tahun dan baru pensiun 2025 kemarin Januari. Nah 3 tahun terakhir ketemu dengan Karnus nih ceritanya. Jadi waktu itu ya kita kebingungan Bang. Dalam arti kencing manis ya kan tidak sembuh-sembuh. Terus waktu itu saya dapat pasien rawat luka, lukanya bisa kita kendalikan, kencing manisnya tidak bisa. Seperti itu awalnya. Jadi ibarat kayak up and down ya. Ini bisa, ini nggak bisa. Itu dia. Ini bisa, ini nggak bisa gitu ya. Iya betul. Wah ini. Terus ada lagi pasien yang paling sering saya jumpai ini orang sakit emah ya. Dia tidak sembuh. Sudah medical shopping ya, udah obat top. Apa? Medical shopping. Medical shopping. Setahu saya shopping belanja. Iya belanja ke dokter maksudnya. Dia sudah ke dokter spesialis A, B, B semuanya. Terus satu dokter yang saya bilang gini, Bu, sampai tinggal satu dokter nih. Siapa? Dokter jiwa. Loh, kok jiwa? Iya. Kan saya nggak gila. Iya, gila. Wah gini, sudah akhirnya dia ke sana. Waktu itu tetap nggak sembuh. Terus sudah ke dokter jiwa? Iya, belum sembuh. Belum. Ya pasti nggak. Keluhannya, keluhannya itu. Kan keluhan waktu dikasih itu. Nyeri. Obat tidur. Iya, pastinya lah. Iya. Obat tidur, obat anti cemas juga ya. Cemas itu yang tenangan lah ya. Ya intinya dia memang di dalam lambung namanya erosi ya, erosi, penipisan, terus ada intinya erosi. Saya bilang gini, Bu, seandainya ada bahan yang bisa dempul, tahu dempul ya, dempul mesti. Ini dempul ini. Tak dempul loh. Masalahnya saya tidak tahu dempulnya apa waktu itu ya. Iya.
Kemudian kalau memang ada yang lubang bolong kan sudah ada ulkus ya, cuma ulkusnya sudah mengering ya, tapi kan sudah defect ya. Itu kalau bisa saya las, tak las. Maksudnya las itu las listrik ya. Las beneran. Iya, las beneran. Seandainya lambung itu yang bocor. Saya bilang gitu. Ini kan lambung ibu bocor, tak las gitu. Waduh, makanya itu. Terus gimana? Waduh, saya juga bingung gimana. Ya sudah Bu, sabar. Seperti biasa lah kita kasih motivasi gitu. Nah itu menghantui saya. Waduh, gimana caranya? Akhirnya kan tahun 2022 saya ketemu ya dengan Karnus bulan Maret. Terus saya baca bukunya ya, dikasih buku ya Pak Iwan waktu itu. Ya kita beli ya. Waktu itu kan pertama kali kan di launching. Wah bener nih apa? Kan gini, ini dalam benak ini wawancara saya dengan percakapan batin saya waktu itu yang muncul gini. Dokter Ari, ini buku Fundamental Konsep Karnus. Dokter percaya silakan, enggak percaya enggak apa-apa. Saya oke aja. Oke. Laksanakan gitu. Siap ya gini. Ini dalam bicara imajiner saya dengan Pak Iwan ya, dalam kebatinan saya gitu. Ya sudah. Saya laksanakan tanpa terasa kok semua kasus, maksud saya loh ini dari mana ini kok bisa sembuh. Waktu itu saya belum tahu apa rahasianya ini ya. Kok iso. itu yang membuat saya bertanya-tanya. Nah terakhir kan sekarang ada namanya stem cell, terapi sel, apa namanya? Stem cell ya. Skeletum, sel puncak itu kan. Sel puncak itu. Saya baca. Oh ternyata ada bahan yang dikeluarkan dari tubuh manusia ya, entah dari sumsum tulang ya, bukan dari aliran darah, lemak diambil, tipusnya itu, dibiarkan di luar, kemudian masuk lagi sesuai dengan sakitnya apa. Saya pikir gini loh, berarti kan dibiarkan sel tubuh manusia. Lah kenapa kok enggak dibiarkan di dalam tubuh sendiri gitu? Iya. Itu yang mendasari saya. Ini kan namanya terapi sel juga. Padahal selama ini saya memberikan Karnus ya, nutrisi-nutrisi itu kan dimasukkan kemudian sembuh. Ya, gitu. Diberi makanan manusia, diperbaiki lambungnya, namanya konsep Karnus. Betul, kok sembuh gitu. Padahal kan. Tidak ada pengeluaran sel. Tidak ada pengeluaran sel. Nah itu yang membuat saya bertanya, apa ini? Terus saya lihat lagi Kak. Jadi saya mendapatkan pasien, saya kasih terapi Karnus itu. Juga kombinasi obat-obat ya. Ya kalau ada beberapa pasien yang kombinasi obat tapi sembuh. Saya mikir ini memanfaatkan sel tubuh sendiri yang canggih sudah. Nah, terus saya akan baca ini di Al-Qur'an kan. Manusia saya ciptakan yang sebaiknya makhluk. Iya, ciptaan manusia ciptaan Allah sebaik-baiknya makhluk. Berarti kan paling bagus ini. Terus di buku kan ada manusia adalah organisasi sel tertinggi, ilmu pengetahuan tertinggi. Loh, ya benar juga ya. Iya. Mengalah-ngalahi laboratorium yang canggih manapun gitu kan. Ya sudahlah, saya amati, oh bener ini berarti kan terapi sel gitu, sehingga saya sudah ini terapi sel, sudah ini terapi sel dah, ya gitu ceritanya. Iya pada intinya kan saya setuju, karena manusia itu terdiri dari sel. Kita saat ini podcast begini, ya kan, ngobrol begini, yang ngelakuin sel itu. Sel sendiri, betul. Tak mikir ngomong ngapain ya gitu. Iya betul. Bekerja apapun sel ngelakuin. Jadi kalau sel itu kita kasih nutrisi, kita kasih haknya dia, betul. Dilancarkan semuanya. Ya saya itu sudah sangat cerdas. Sangat cerdas, betul. Iya. Cuman kan yang perlu kita ketahui, kita pelajari, kita kan nutrisi apa, betul. Cara memberikannya, terus cara-cara untuk mengatasi penyakit-penyakit itu dengan nutrisi kan itu perlu ilmu, itu harus belajar, itu memang seperti itu. Memang butuh ilmu. Butuh ilmu, jadi sehat butuh ilmu. Enggak cuma sehat aja Dok, koruptor pun butuh ilmu. Iya. Kalau nggak ada ilmunya itu nggak bisa korupsi sekian triliun itu. Betul. Berarti untuk nangkapinnya juga butuh ilmu. Betul. Makanya itu. Itu yang sering. Jadi yang ternyata di batin saya, wah ini manusia ini paling canggih ya. Di buku itu saya baca gini. Wah, sudah itu.
Jadi itulah wah ini sudah ini terapi sel. Enggak perlu mohon maaf ya Pak Mas. Nah, enggak perlu yang biaya mahal-mahal, enggak perlu ke luar negeri sekalipun, mau ke ujung barat, ke ujung timur, enggak usah. Karena kita sendiri ada. Karena obatmu sebenarnya itu ada di dalam tubuhmu dan sekelilingmu. Iya gitu. Silau dengan zaitun lah. Betul. Biasa silau. Kalau ada silakan ada pakai, tapi ya enggak harus. Karena betul. Zaitun memang sulit tumbuh di sini. Iya. Ada yang lain, punya yang lain. Iya. Jadi itu yang ada juga gini. Perhatikanlah tubuhmu, aku akan kenal dengan Tuhanmu kan. Iya. Gitu. Ya, itu dalam loh. Sangat dalam. Karena kan coba. Gimana cara Anda untuk mengenal tubuh? Bukan cuma sekedar bentuknya doang, sampai ke ikatan atomnya itu, punya Krebs cycle, minimal tahu Krebs cycle salah. Itu dong ya. Baru kenal Tuhanmu. Oh ternyata Tuhan ini wah luar biasa canggihnya. Maha pencipta ternyata. Maha pencipta benar gitu. Jadi itu semakin saya belajar itu ya konsep Karno saya laksanakan, saya baca lagi. Wah ini kok semakin kita mikir sel tubuh kerjanya seperti apa kan, padahal kan rumit ya 60 100 triliun. Waduh, masya Allah gitu kan itu. Berarti kan ada hal yang harus yang harus kita perhatikan dalam sel itu, tentang nutrisinya, pemenuhan haknya itu, gitu. Itu Pak. Iya. Jadi memang memang tubuh itu sudah disetting sedemikian rupa, yang diberi kecerdasan, dia ngerti apa yang dilakukan sebenarnya. Iya. Apapun respon yang kita berikan ke tubuh kita bikin dia tanda kutip masuk ke area yang berisiko, dia akan berusaha mempertahankan hidupnya. Betul, ya. Sampai pertahanan itu Anda kalahkan dengan kekonyolan yang kita lakukan. Iya, betul sekali. Itu. Iya. Dok, ini dok. Iya. Saya dengar sudah ribuan orang nih. Ya. Sudah dokter bantu nih. Diarahkan ke jalan yang benar. Artinya kan jalan kembali ke jalan benar sesuai algoritma itu. Iya, itu kan pasti apa ya? Gimana ceritanya awal-awal? Pasti kan orang kan menolak. Iya. Mungkin gitu. Pernah enggak dapat julukan terkun? Terkun enggak sampai ke sana. Karena saya memang tetap mendeklarkan saya itu dokter gitu kan. Jadi orang ke tempat saya kan memang mau berobat, terus kita sampaikan bahwa ini sel itu butuh ini. Jadi kalau ada orang, Pak dokter ini saya sakit lutut, lutut yang paling banyak ya, linu-linu. Oh berarti ini selnya lutut sampean, sel punggungnya itu sedang bermasalah. Kurang nutrisi, berarti sehingga minyaknya kurang ya, saya pakai bahasa awam. Oh gitu. Terus caranya gimana? Ya kasih minyak. Jadi kalau engsel kasih minyak oli. Terus gimana cara? Ya kasih makan. Caranya gimana? Saya terangkan memang. Ada di mana? Di sini. Saya kan memang sediakan itu. Ini makanannya. Di praktek. Ini. Oh gitu ya. Tidak perlu obat? Enggak. Kalaupun perlu obat sesekali saja untuk atasi nyerinya. Sudah. Akhirnya kita kasihkan itu. Bahkan ada juga pas kalau yang kasus lambung itu memang langsung saya kasih nutrisi untuk lambungnya itu ya. Sereal ya itu. Itu bahkan tanya gini. Loh. Saya kok udah dapat obat. Nah itu obatmu sudah itu. Itu dempul ya kan. Sehingga saya bisa berani sekarang ngomong dempul itu. Dempulnya lambung ini sereal lagi itu kan. Sama karena di situ ada kebakaran, ada api dalam sekam ya gitu. Ya, harus semprot. Nah, pakai ini, pakai AT panas ya. Panas. Pakai ini seperti itu. Saya pakai bahasa-bahasa. Sudah mau. Terus setelah mereka nurutin nih, akhirnya gimana lambung mereka? Bagus. Ada yang kan orang datang kan gini. Orang datang ke dokter kan kalau sudah parah biasanya. Iya, ada yang parah, kesakitan, meringis itu. Betul. Jadi ada yang kasus-kasus akut, dia datang motang-manting ya, meringis, nangis-nangis juga. Ya langsung kita kasih tindakan, kasih nutrisi tadi, langsung kita buatkan minuman, suruh minum, pelan-pelan, kemudian kita amati, ya udah 1 jam selesai. Jadi datang menangis, pulang tidak meringis. Jadi saya senyum sudah gitu. Itu yang membuat saya senang ya, maksudnya tertolong. Ada juga yang kronis, ada yang 10 tahun lebih menderita itu lambung ya. Sampai dia mikir aneh-aneh kalau tidur, mau tidur ya biasanya.
takut mati lah, inilah macam-macam ya gitu. Sehingga dia perlu obat tidur. Oh jadi orang yang ada perasaan takut mati itu benar ada di pasiennya? Ada Pak, ada. Bukan hanya takut mati. Mereka? Dia kan ceritanya minta, dok saya minta obat tidur. Lah untuk apa? Ya ceritanya, saya ini 10 tahun saya sakit lambung, terus bukan sakit lambung sih, sering pikiran aneh-aneh. Terus saya flashback, ini riwayatnya seperti apa? Ternyata sakit lambung ya. Terus saya tanya obatnya apa? Ya, segala macam obat, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling top lah menurut kita. Yang kerjanya menghambat asam lambung ya, PPI, ada yang dikerja di otak. Ternyata kan tidak sembuh. Gitu. Sudah saya sampaikan, Pak ini problemnya di sini. Saya sampaikan, saya terangkan. Kalau lambungnya Bapak bagus, insyaAllah pikiran-pikiran aneh-aneh hilang. Oh gitu. Sehingga tidak jadi, saya tidak jadi memberikan resep tidur itu, obat tidur. Tapi kasih sereal ya sama AT itu gitu. Ya. Jadi 10 hari sembuh itu. 10 hari? Iya, dari 10 tahun itu 10 hari? Mantap. Saya kaget juga. Nah Bapak Ibu, 10 tahun sudah medical shopping, datang ke Dr. Ari itu awalnya minta obat tidur. Karena ya artinya 10 tahun itu udah kemana-mana obatnya kan. Ya. Nah, kemudian Dr. Ari ngasih alternatif lain, artinya ngasih ilmu lah ya. Ya. Perbaiki lampunya dengan ini ya, dengan pati resisten. Dan itu memang Karnus memang ada. Ya. Skema menambal dan lampu. 10 hari selesai ya? Alhamdulillah selesai. Sudah kerja bagus, dapat obat tidur, enak tidur dan nyak. Biasanya dia susah tidur, kemudian juga aneh-aneh itu pikiran. Jadi karena aneh-aneh dia susah tidur. Karena susah tidur pikiran aneh-aneh kan gitu. Kayak lingkaran setan aja. Karena susah tidur maka pikiran mana-mana. Iya, karena gini, tidur itu kan tempat kita untuk perbaikan sistem. Betul. Nah, kalau otak ini muter terus, organ lainnya hidup terus, nyala terus. Akhirnya ya ibarat mobil waktunya servis, servis. Akhirnya oli kental, macet. Macet. Iya itu. Ya 10 hari. Ada juga yang 1 tahun. Jadi 1 tahun menderita gitu, juga medical shopping. Akhirnya dia tanya, Dok, saya diberi rujukan ke poli jiwa, gitu loh. Apa? Kamu sakit gangguan? Enggak. Kenapa? Ini. Dia cerita kan. Sakitnya itu sudah medical shopping juga, hasil pemeriksaan USG lab normal semua, ronsen normal. Intinya sakit lambung ya itu. Terus suruh ke jiwa. Terus kamu gimana? Ya mungkin sembuh gitu. Sudah saya kasih tahu. Ini loh. Ya tetap perbaikan lambung ini. Tidak jadi ke poli jiwa, ya sama sembuh 11 hari ya waktu itu. Mana ya rasanya kalau kita ini nggak gila, arti tidak sampai kecemasan apa ya? Memang kecemasan itu memang terjadi ya. Tapi kan enggak enak rasanya kalau dibawa ke poli jiwa. Betul, karena tidak merasa sakit jiwa kan gitu. Itu. Di situ memang. Jadi berarti kan ada perbaikan lambung. Jadi saya pernah dapat pasien ya dulu ya sebelum kenal Karnus. Itu luka cukup parah karena kecelakaan lalu lintas. Terus dia dilakukan skin flap tuh sebagian kulitnya diputarkan ke sana, dipindahkan. Ternyata gagal membusuk ya. Akhirnya kan terpaksa dikuliti lagi, diambil lagi kan, dibersihkan lagi. Tapi dia tidak mau ke dokternya lagi, gitu waktu itu ya. Terus sudah kita rawat luka, terus kita kasih ini juga waktu itu. Saya belum kenal Karnus, kasih kolagen katanya si jual ini yang medical sama detailernya itu, kolagen. Dari apa? Dari bahan kotot ya tendon. Ya, sudah kasih 3 kali sembuh Pak gini. Ya. Berarti kan ada pertumbuhan sel. Saya jadi mikir ketika sudah kenal dengan Karnus, ini bahan kan ada salah satunya kolagen itu kan. Iya. Itu kan sapi. Protein pelajaran kita menyatakan protein adalah zat pembangun gitu. Betul. Itu. Wah, ini betul ini. Protein backbone. Itu. Wah, betul. Ini benar. Ini terapi sel. Makanya saya sudah ini terapi sel, betul lah. Nah, perlu ke laboratorium canggih misalnya, ke biaya yang mahal-mahal. Laboratorium canggih ada di tubuh kita. Iya. Itu yang laboratorium paling canggih itu ya tubuh kita sendiri gitu. Sekaligus faktorinya di situ, pabriknya. Nah, tinggal kita kasih bahan bakunya, di manajemennya benar.
Makanya kita ada 6 langkah konsep kardus. Iya. Teman-teman. Jadi Dr. Ari udah menerapkan itu dan ada 1000 sekian pasien tuh. 1008. 1078 ya. 1078 saya ya. catat 1078 kasus. 1078 kasus yang beliau tangani, berbagai macam kasus. Memang beliau the real dokter umum. Everything penyakit itu datang ke Dr. Ari. Umum kan? Iya, umum. Dan alhamdulillah ada selesai di situ. Jadi tidak merepoti spesialis ini. Iya. Itu kan. Sehingga saya berserah gini, aku sana spesialis umum. Apapun iso teko, bisa datang ke tempat saya, wes gitu. Gitu. Artinya ya real dokter umum lah ya. Iya, memang dokter umum. Segala penyakit itu kan dokter umum. Iya, betul. Kalau nggak saya spesialis lah ini. Baru kita rujuk ke spesialis. Spesialis ya selesai ke dokter umum lagi ya. Selesai dengan dokter umum. Artinya ya kita meringankan beban teman-teman spesialis. Teman-teman dan yang pasiennya juga, apalagi pasiennya gitu. Pasien baik. Itu aduh amazing sekali itu. Dari teman-teman teman-teman sejawat tuh. Oh, sejawat. Kan mana ini. Beliau itu owner loh. Main-main dia tuh. Wah, senior pula. Iya. Waktu saya ke sejawat, waktu itu saya pas awal kenal Karnus, terus saya waktu itu dijadikan panitia ini Pak. Halal Idi. Hanya saya, wah ini kesempatan nih. Saya ngomong Karnus. Terus kita ngundang Pak Iwan waktu itu. Oh itu undang itu rangka itu. Saya kata Pak Iwan langsung ke kandang macan. Di kandang macan langsung ke pertemuan ID waktu itu. Saya masih ingat itu. Waktu puasa. Iya, puasa. Enggak, hari raya Pak. Hari raya. Jadi kan halal bihalal waktu itu. Halal bihalal ID. Saya jadi ketua panitia. Saya juga awal belajar Karnus waktu itu. Cuman karena saya yakin ini adalah nutrisi yang merupakan bagian dari terapi ya. Jadi nutrisi ini adalah bagian dari moda terapi Pak. Kan terapi kan ada 3 ya, terapi pikiran, terapi fisik, terapi sosial. Itu yang diajarkan ya. Jadi semuanya holistik, harus simultan kan. Nah, nutrisi ini adalah bagian dari terapi fisik gitu kan. Sehingga saya tidak merasa membuat moda terapi sendiri, tidak membuat kubu baru. Aku di sini, kamu di sana, para dokter, para sejawat, kamu di sana, aku di sini loh. Dan kan sudah, saya bagian dari kita, dari mereka, dari terapi ini. Sehingga saya ya enjoy aja. Saya bilang, Dok, ini saya punya Karnus apa itu? Ini saya jelaskan Karnus itu ini, kemudian dengan terapi nutrisi. Oh ya. Terus gimana kalau kita sekalian halal bihalal waktu itu? Kita kita ngomong sebentar. Tidak apa-apa. Alhamdulillah kan mendukung ya waktu itu ketuanya. Sudah. Hanya kita undang Pak Iwan kan. Alhamdulillah kan tidak ada penolakan ya. Memang kita tidak membuat musuh kok. Tidak sedang membuat musuh, tidak sedang bermusuhan. Malah membantu kan. Membantu kesembuhan itu. Meringankan pasien spesialis. Iya. Gitu. Teman-teman spesialis ringankan. Betul. Juga ringankan. Iya, sehingga alhamdulillah masih bisa kita kolaborasi lah. Kolaborasi. Nah ini sangat-sangat smooth Bapak Ibu. Jadi sebenarnya backgroundnya Karnus memang ya dari rumpun yang sama. Ya minimal kesamaannya pasti biokimia lah sama. Ya, pelajaran sama biokimia. Dasar kita tuh biokimia Bapak Ibu. Biokimia itu tapi ya kita pahami, kita tadaburi, bukan dihafalkan. Betul. Bukan begini. Datang nanti asam pirufat, kemudian diambil karbonnya menjadi asetil-CoA, ketemu oksaloasetat jadi sitrat, muter terus jadi oksaloasetat lagi ya. Iya. Diapalin. Betul Pak. Saya dulu apa sih pirufat siklus scrap apa. Jadi saya waktu belajar dulu lulus, alhamdulillah sudah lewat masa-masa sulit. Ternyata itu ketemu lagi. Ketemu di Karnus pula. Di sini. Oh ini nyawanya ini kan. Nyawanya. Iya. Setiap kehidupan butuh energi. Iya betul. Base kita ini jalan akibat ada pembakaran. Sel kita hidup, syaratnya juga sama, ada pembakaran. Di mana pembakarannya? Kalau sel kita di mitokondria. Kalau base kita di ruang bakar piston. Nah begitu, sama siklusnya. Siklusnya sama persis. Rumusnya lo sama dong ya. Iya betul. CXHY plus O2, jadi CO2 plus H2O plus energi. Sama Bapak Ibu. Iya. Jadi kita ini sama kayak bis dulu. Mesin yang berjalan, kita ya. Cuman mesinnya 60 sampai 100 triliun. Iya, bis ini cuma satu mesin. Itu saya Pak. Wah,
iya ya. Sekarang gini misalnya, kita lagi mau tidur nih. Jantung saya gimana ya caranya denyut, Kok melaku dewe? iya, Jalan terus sendiri, ya? seirama, terus paru-paru saya gini. Jadi semakin saya belajar kanus kok semakin mendekatkan diri ini ya, semakin belajar tentang ayat Al-Qur'an gitu. Sehingga Iya. ketemulah ayat-ayat yang wah ini bener ini. Allah mengatakan gini, wahai manusia, perhatikanlah makananmu. Lih, Pak Iwan ngomong 60 sampai manusia sehat apabila 60 sampai 1 triliunnya Dapat makan. Lih, kok sama ini gini Pak. Terus ini lagi perhatikan manusia, halalan toyiban kan, perhatikan makananmu, halalan toyiban. Pak Iwan bilang konsep kan ya, Iya. pastikan yang masuk ke dalam mulut adalah makanan manusia. Makan manusia. Apa gini? Oh, bebas perisa, Iya. berwarna, pengawet. Masya Allah, ini kan apa namanya? Secara ilmiah, faktual mendefinisikan halalan toyiban. Perhatikan makanan. Iya. Allah menyuruh loh, wahai manusia, perhatikanlah makananmu. Ayat lain, Cari makanlah makanan yang halalan toyiban. Dua ayat Pak ini Pak. Betul. Itu Masya Allah. Saat ini kita hanya gitu, fokus di halal doang. Padahal Itu. untuk toyibnya, baiknya itu diranas target sel. sainsnya. Halal itu secara syariatnya. Syariat betul. Cara perolehannya mungkin, cara penyembelihannya. Penyembelihan. Di mata sel, enggak butuh itu sebenarnya. Toyiban juga. Toyib, enggak cukup itu. Karena Toyiban. butuh, enggak cukup itu. Iya. Jadi di mata sel enggak cukup itu. Iya, itu dia. Terus saya ini lagi, saya yang aneh ya, maksudnya saya bukan aneh sih. Allah tidak pernah nyuruh atau tidak memerintahkan wahai manusia, perhatikanlah obatmu. Enggak ada. Sependek pengetahuan saya baca Al-Quran, tidak ada perintah Allah, wahai manusia, perhatikan obat, enggak, tapi perhatikan makananmu. Makanlah makanan halal toyiban. Terus di ayat lain mengatakan, jika aku sakit, maka engkau Allah yang menyembuhkan. Allah sudah menjamin ya. Iya. Kalau sakit Allah menyembuhkan. Artinya obatnya tersedia di makananmu. Itu ternyata wah ini dia gini. Iya, zaman dulu orang nggak tahu obat, dapat insight. Tanaman makan. ini makanan saya itu Betul. beracun, dia tahu dengan turun temurun insight. Mau saya nggak percaya, kita ini secara naluri itu dikasih pengetahuan, betul, iya. pengetahuan. Itu dalam kacamata saya itu ya mungkin kalau Nabi itu wahyu lah. Betul. Itu petunjuk dari Sang Pencipta ke masing-masing kita ini. Iya, Itu kan. betul. Dari bayi nggak tahu secara insting dia minta apa. Enggak, sebetulnya memang iya betul. Sebetulnya Allah sudah memberikan pada waktu di Al-Baqarah ya. Allah kan mau menciptakan manusia nih. Kemudian Allah ketika Adam sudah diciptakan, kan Allah memberitahu nama-nama benda apa kan diajarkan kan? Diajarkan. Itu artinya segala manfaat dan bentuk dan sebagainya saya kira itu Pak, sehingga dia tahu ini yang beracun tidak beracun itu sudah diinstal ya, mungkin diinstal ya istilah kita. Naluri tahu. Itu dia. Naluri besar. Terus ditambah kita diminta untuk dikasih akal sehingga kita bisa mengembangkan betul. naluri dasar. Paling enggak naluri apa sih? Naluri takut, naluri berhitung, kan? Iya. Naluri mempertimbangkan. Itu kan jadi dasar kita untuk lebih menjelajah alam semesta ini, mendapuri semua ciptaan Tuhan itu. Iya betul. Jadi makanya itu. Jadi wah ini titik-titik hubungnya ya itu makanan, kesembuhan, sel juga. Dan ini lagi Pak. Kan Hippocrates ya bahwa kedokteran ini kan juga menyatakan jadikanlah makananmu sebagai obat. Iya. Obatmu adalah makanan. Lagi-lagi makanan gini kan. Itu yang ini semakin memperkuat ini Pak. Pemahaman saya, wah ini bener ini terapi nih. Ini terapi nutrisi gitu. Ada loh sebagian orang itu katakan, saya enggak orang-orang ada beberapa orang ahli juga sih. Saya juga setuju kalau obat sebagai makanan. Apa ya obat makan sebagai makanan. Wah ini belum kafa ini belajarnya ini. Iya betul. Jadi dipisah. Padahal sel itu nggak butuh obat. Sel itu nggak butuh obat. Bayi lahir minta apa? Minta ASI, minta gula dan sebagainya. Makanan. Bukan minta paracetamol itu. Makanya kan secara teori kan bayi itu harus full ASI. ASI loh ya. Full ASI. Berarti kan
nutrisi kan. Nutrisi. Nggak Ibunya suruh makan. Nah, Kalau sakit gimana? Kan gitu. sudah. Dan nutrisi itu sudah terpenuhi. Iya. Sehingga kalau saya dapatkan pasien bayi Pak ya, pasien bayi masih dengan ASI, saya tenang. Bu, yang perlu makan sampai ya susu gini-gini. Bayinya biar dengan full nutrisi gitu ya. ASI dan sebagainya. Ya bisa kita kasih obat juga. Saya combine dengan ini ya, nutrisi Karnus. Alhamdulillah cepat Pak. Jadi waktu itu kita dapat pasien itu namanya kolitis ya, radang kronis Pak. Radang kronis di usus. Bayi umur 2 tahun. Anak umur 2 tahun, dia sudah dikonsul ke spesialis ini. Ya. Di Pamekasan maksudnya, terus disuruh konsul ke Surabaya karena berak darah. Jadi anak ini berak campur darah terus gitu kan. Sudah ke tempat saya ini ternyata ini si anak ini sering diberi makanan bukan manusia, wafer, snack gitu kan, itu halal loh. halal Tapi tidak toyib. Jadi kalau kita bicara toyib itu harus sesuai dengan yang diminta objek. Kalau sel ya, Anda tahu dulu apa yang diminta sel Anda. Itu. Halal tidak cukup. Bahkan masalah halal kan masalah kepercayaan ya. Iya. Oke, halal sangat penting bagi kita, bagi muslim. Tapi jika halal itu di mata saya sangat penting, misalkan ya. Bagi teman-teman kita yang bukan muslim kan, saya kan jika pilih halal atau yang toyib, pasti pilih toyib dasarnya dia. Toyib berlaku universal. Universal ya. Artinya baik itu universal. Baik universal ya. Masalah halal tiap agama beda-beda. Agama beda-beda. Atau ada Yahudi koser ya. Dia punya standar sendiri. Nasrani ada lagi saya nggak tahu ya. Iya. Kita cara perolehan dan sebagainya. Nah itu. Jadi apa yang di mata sel objek ya, itu adalah yang perlu banget adalah yang masuk ke sel itu apakah sesuai dengan yang dia minta, itulah toyib. Ya, toyib betul. Dan memang benar, jadi memang terbukti Pak. Jadi kasus pasien-pasien yang ke saya itu katakanlah yang ada itu tumor payudara, seorang ibu, seorang guru, dia benjol ya, kayak telur ayam, makin lama makin besar. Memang dia makan snack ya kan, terus ya bukan manusia, mie instan dan ini skincare. Pakai apa? Skincare gini-gini. Akhirnya sudah usah pakai itu, semuanya stop, terus kita terapi kan. Iya. Kok alhamdulillahnya Pak, yang namanya tumor itu keluar, meletus katanya pasiennya, meletus keluar, setelah hilang sampai sekarang. Saya mikir, siapa yang memeletuskan gitu kan? Yang motong siapa gini kan? Kalau bukan sel gitu. Iya, dia sendiri. Terus ketika ini pintu masuk tadi, makanan, minuman bukan manusia termasuk skincare tadi, di stop, bener. Sembuh. 2 tahun yang 2022 waktu itu ya, awal-awal juga saya belajar Karnus, sampai sekarang sehat. Jadi sekarang 2025 aman ya? Aman. Alhamdulillah, itu 3 tahun. Ini 3 tahun. 3 tahun tidak relapse. Tidak relapse, tidak apa. Ya, gitu. Jadi happy semuanya. Ya. Anda itu, kita ini hanya butuh ilmu Bapak Ibu. Ilmu yang sesuai dengan aturan Sang Pencipta. Bukan ilmu kata sipil. Ya. Karnus itu mendasarkan diri pada pembacaan algoritma itu pada bidang sains. Apa adanya. Jadi sel, bedah ya, sampai ke biokimia. Ikro ya. Mau tidak mau kita harus ke biokimia Bapak Ibu, karena bio dan kimia kan hidup ini badan saya, pada Anda hidup. Makanya bukan kimia biasa, bukan kimia kimia industri, bukan, tapi bio. Kimia yang hidup. Kalau di pabrik kimia industri Bapak Ibu ya. Kimianya manusia. Ya, kimia, makanya biokimia. Dan itu kan manusia. Jauh-jauh dari kata karbon, CHO dan N. Iya. Dan nanti ada sampai S, juga sampai ada di situ ada S, ada beberapa mineral masuk. Jadi di situ pendasarnya. Jadi Bapak Ibu kalau mau memang haus tentang belajar kayak Dr. Ari ini ya belajar di Karnus bisa, atau ke Dr. Ari juga bisa. Atau juga banyak. Jadi orang awam itu ya memang harus belajar ya. Jadi sehat memang butuh ilmu kan gitu kan. Kemudian Allah juga berfirman kan, Iqra kan, bacalah. Membaca diri kita sendiri, membaca ingredien ya kan, membaca
apa sih yang ada di makanan kan gitu Pak. Tapi kalau nggak tahu perintah tidak ilmunya langsung. baca ya kayak kita nyanyi lagu barat atau lagu Mandarin, saya kan bukan orang betul. Saya ngomong lagu Mandarin, saya nggak ngerti artinya, melakukan itu doa. Belajar. Ya waktu Anda membaca ingredient, Anda tahu dulu saya butuh apa. Betul. Itu pegangan. Perlu belajar. Di situlah penting. Godaan kan banyak. Setannya banyak. Setannya banyak. Hidung Anda kan disihir. Rasa ayam. Rasa ayam. Rasa jagung bakar. Halal itu ya, halal loh. Halal, betul. Ilmunya itu halal. Makanya harus belajar. Tapi semua harus belajar, Pak. Harus belajar, mau jadi pasien, mau jadi terapis, dokter. Iya belajar. Belajar tentang ini apa yang dimakan ini, Pak. Itu. Iya, betul. Oh, apalagi dokternya harus belajar. Iya. Iyalah. Gitu. Nah, itu Dok. Saya tuh kadang agak lucu Dok. Saya tuh sering mendengar begini. Itu teman-teman dokter yang bicara. Ada beberapa dokter. Lemak darah atau kolesterol? Oh ya. Lemak darah atau yang dinamakan kolesterol. Iya. Dalam pemahaman saya, kosakata itu, kalimat itu, lemak darah atau yang dinamakan kolesterol. Berarti lemak darah itu disamakan sama kolesterol. Iya kan beda Pak. Beda makhluk ya. Beda makhluk kan. Beda rangkaian struktur kimianya kan. Apakah memang begitu teman-teman kita dokter? Apakah sering menyamakan dua hal itu? Mayoritas. Ya mungkin mungkin lupa dengan pelajaran dasarnya atau mungkin apa ya itu mungkin. Tapi itu nggak boleh lupa loh Dok. Memang betul. Berarti lemak darah itu beda sama kolesterol betul. Ya. Karena struktur kimia beda. Iya. Bayangin jika itu sama kayak kalau di mobil ya. Itu kayak solar dengan oli mesin. Iya. Bayangin ada seorang montir mengatakan solar atau yang dinamakan oli mesin. Nah, jika ada montir mengatakan solar atau yang dinamakan oli mesin, repot. Iya, betul. Ya, bisa ambigu semua ya. Dari hal begitu, kalau kita salah mengartikan, salah melihat, salah memahami arti itu aja, maka kita akan salah dalam mengambil tindakan, keputusan. Iya betul. Akan salah melenceng semua. Makanya Anda mau dikasih entah obat, entah herbal, apapun dah ya, itu nggak tahu kebutuhan saya enggak, dan tidak bisa membedakan struktur tadi itu, nanti Anda akan sesat. Iya. Sesat mana-mana itu. Sebenarnya kan kebutuhan sel cuma 5 Pak. 5 ya, glukosa untuk bahan bakar, protein, asam amino untuk zat pembangun, lemak juga zat pembangun, juga bahan bakar, vitamin mineral sebagai kofaktornya kan gitu. Iya. Sederhana vitamin, gitu. Untuk vitamin untuk sama juga kofaktor. Iya, katalis gitu. Jadi tapi kita saat ini orang katakan, ada banyak juga teman-teman dokter kita ya. Ini kayak cara begini. Functional medicine. Nah, itu. Tapi kita lihat banyak kan kapsul. Suplemen. Iya. Aduh, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin maaf ya, saya tidak patuh. Tapi mungkin gini. Vitamin itu bagian dari bagian pembantu dari kofaktor, koenzim dan sebagainya. Bukan yang utama untuk diambil oleh sel dalam suatu reaksi pembakaran. Contoh kayak biotin. Biotin itu untuk membantu enzim dalam untuk mengambil karbon dari mungkin rantai asam lemak ganjil masuk Krebs cycle. Nah bisa kan, Krebs itu harus 2C genap. 3 ganjil gimana 3C nggak bisa, butuh itu, butuh biotin. Biotin itu nggak bisa kerja sendiri kalau nggak ada enzimnya. Iya betul. Begitu. Jadi begitu. Jadi artinya nggak tepat lah kalau kita ini ingin dapatkan vitamin, mengganti makanan-makanan itu dengan mengutamakan vitamin suplemen pabrik. Betul. Ya kan? Dan vitamin kan sudah ada di makanan kita. Kalau kita bisa memilihnya, memasaknya kan itu. Dulu waktu saya kuliah ya, memang dosen gini, tidak perlu vitamin, sudah lengkap di makananmu. Saya setuju itu. Saya waktu itu masa sih gini kan. Terus saya juga penggemar vitamin waktu itu. Jadi mesti vitamin mineral gitu. Sehingga dan di pasien juga gini. Dokter, vitamin apa yang untuk anak saya yang tidak suka makan supaya pertumbuhannya cepat. Terus anak saya yang sakit, dokter mungkin ada vitamin apa yang bisa kuat gitu. Itu pertanyaan umum sudah. Pemahaman umum bahwa vitamin itu begitu pentingnya. Padahal itu
bagian kofaktor saja gitu. Ada di makanan kita. Ada di makanan kita. Kalau kita bisa memilih, memilah dan cara masaknya. Cara masaknya, milih-milah, itu perlu ilmu lagi, belajar lagi, gitu. Seperti itu, Pak. Iya. Kembali ke terapi nutrisi, saya ingat ini. Saya pernah dapat kasus gini. Seorang sirosis ya, jadi pasien sirosis. Jadi waktu itu dia ya seperti biasa ya, kuning, bengkak, sampai perut membesar ya. Iya. Terus dilakukan fungsi sama dokternya. Memang harus dilakukan fungsi, udah besar, diambil, Ambil cairannya ya. keluar 8,5 liter. Dalam pemahaman saya, Berapa? 8,5 liter, Pak. 8,5 liter. Iya, keluar. cairan itu. Kan besar ya. Dalam pemahaman kita ini kalau sirosis, biasanya akan bolak-balik dicublus. Iya. Karena dulu saya pernah punya Pak D waktu itu, habis dicublus, bukan cublus sih, di fungsi ya. Fungsi ya. Keluar, nanti 2-3 minggu lagi, Keluar lagi. cublus lagi. Gitu. Nah kalau ini dengan Ini enggak, Pak. ketemu katus itu. Jadi, terapi kan? jadi setelah difungsi, ya, kita lawat dengan nutrisi tadi, cuman 1 bulan ya kalau kita. Ternyata bisa balik lagi yang namanya liver itu. Kalau Sehat kembali. Sirosis justru Sudah rusak kan. berat, Jadi kan? per definisi sirosis itu adalah jaringan liver sudah menjadi jaringan parut. Sudah ikat kan. Sudah meskipun tidak mati tapi dia ini udah keras. sudah ini udah tidak bisa sembuh lah secara teoritis gitu. Ternyata setelah kita rawat dengan nutrisi kanus tadi, juga pakai berasnya juga ya, itu sembuh, Pak. Jadi setelah itu kita lakukan evaluasi lagi. Jadi USG-nya kan waktu itu menyatakan sirosis ya, sirosis permakna. Kemudian kita evaluasi lagi pasca perawatan itu, ternyata livernya membaik. Liver normal. Alhamdulillah. Gitu. Berapa lama tuh? Itu saya 1 bulan saya rawat. Jadi setelah difungsi, ini saya beri nutrisinya 1 bulan. Kemudian kita lakukan evaluasi lagi. 1 tahun kemudian ya. Jadi kan kejadian 2023 ya. 2024 saya kunjungi lagi, saya evaluasi, saya USG lagi. Normal, Pak. Wah. Dan secara klinis normal sampai sekarang. Sampai sekarang berarti berapa tahun nih? Hampir 2 tahun, 2023 kan. 23 ya? Mei. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun kondisi sehat ya? Sehat, sudah gemuk lagi, udah kerja lagi, Pak, udah biasa. Alhamdulillah. Masya Allah gini. Wah, ini kan berarti selnya tumbuh lagi kan, lagi. Jadi kan namanya sel tadi, kembali ke bahwa tubuh manusia sudah canggih, begitu diberi nutrisi fungsional ya, tumbuh lagi livernya, normal lagi, Pak. Tidak ada keluhan, bisa bekerja normal. Mantap. Itu Luar biasa. Ini harapan ini Bapak ya. membuat saya bukan cenut-cenut tapi ajib. Masya Allah gitu kan. Itu bukti sel itu sudah sangat canggih. Iya. Tidak ada dalam mencampuri, membungkam ini untuk mengasih anti itu ya. Dan lain-lain, itu sama aja Anda mengajarin ketek menek. Tahu ketek menek? Ngajarin monyet untuk memanjat. Jika monyet itu Anda ajarin memanjat pohon kelapa, dia kejatuh. Karena kita ini sepandai-pandai kita manjat, lebih pandai monyet. Karena dia diciptakan untuk memanjat. Iya. Sama tubuh itu. Maka dalam pada campuri, kamu campuri, kamu reseptornya kamu bungkam, kamu genjot ininya, itulah yang ada kerusakan. Rusak, iya betul. Nah, seperti mobil lah. Mobil itu dari pabrik, ini beli Mercedes-Benz yang paling mahal. Nah ini kita Mercedes-Benz. Saya nggak mau modifikasi, saya akan ngikutin apa kata pabrikannya. Saya paling benci modifikasi. Karena pabrik yang sudah ternama, itu udah punya pengalaman, punya standar. Dan saya yakin, saya percaya sama dia. Gitu. Ini pabrik ternama aja, kita trust. Gitu. Apalagi Tuhan. Iya. Masa kita nggak trust kalau ada tim paksa itu. Contoh diabetes, ada paksa itu pankreasnya tuh bikin insulin, liver diampat, glukoneogenesis. Woi, ayolah. Kita emang Anda lebih cerdas seperti Tuhan. Iya betul. Kita hanya perlu sel itu Anda kembalikan aja. Pandu, kasih ilmu pasien-pasien Anda untuk kembali ke masa pencipta.
ada kesembuhan. Ya betul. Iya. Nah itu dari yang Ada. Kencing manis juga ada. Ada ini terapi sel. Terapi sel. Ya. Jadi bisa ini ya, di terapi sel ini. Ya. Intinya kita dokter ini akan memberi makanan sel apapun penyakit Anda. Iya. Sel itu sudah cerdas dan dia punya kalau kata orang auto healing. Mudah diucapkan atau healing itu, tapi jika Anda nggak tahu ilmunya, nonsen. Ya betul. Mau kasih autofagi lah, inilah, itulah. Ya, diet ini itu. Itu. Udahlah. Tidak usah. Itu proses manusia. Makanya siap Anda mau menimbang benar atau salah, ada belajar itu biokimia itu syaratnya di situ. Bagaimana cara kerja sel? Gimana jika gula nggak ada, ini nggak ada, sel ngapain aja? Oh, sel itu canggih. Begitu gula nggak ada, maka dia bisa bikin gula dari gliserol dari gliserin. Liver gliserol diambil jadi gula, kemana asal lemaknya? Dijaringan karbon. Nah, makanya orang yang gulanya itu Anda cenderung untuk tidak makan karbohidrat, maka dia akan bikin gula dari TG itu dibakar. Gliserolnya ya, dibuka. Itu 2 gliserol diubah jadi glukosa. Jadi glukosa karena glukosa itu 6 karbon. Iya. Nah, tapi begitu Anda ambil 2 gliserol itu ada sekitar 6 fatty acid. 6 fatty acid itu satu fatty acid rata-rata C-nya 15, 16, ada 18. Diapain? Jadikan keton, bro. Keton. Mengasap darah manusia itu. Itu kepaksa. Itu dari TG. Jika TG-nya nggak mumpuni, Anda salah makan lemaknya krimer. Dia bikin dari asam amino. Itu cilaka kali, Dok. Yeah. Itu gula dibikin dari asam amino. Asam amino itu ada N-nya. Gula ada N-nya nggak? Nggak ada. Kemana N-nya? Dibawa ke liver jadi ureum. Ureum tinggi ke ginjalmu. Ginjalmu capek, bro. Hanya gagal ginjal. Makanya Anda harus bisa menimbang. Gitu. Makanya kampus itu memang kita siapkan ke sana bagi yang mau berpikir. Iya. Nah, iya betul. Jika nggak mau pikir, ya carilah dokter Karnus. Iya. Bukan saya ya, dokter Karnus. Iya benar. Saya hanya menyampaikan cara berpikir dan keilmuannya saja. Tapi untuk pengobatan otoritas dokter yang berwenang. Nah, maksudnya yang otoritas ya. Otoritas. Karena kita memang diajari untuk mengobati dan obat dan sebagainya gitu. Iya. Untuk kencing manis saya juga punya kasus. Jadi kabar baiknya ya. Ini pengalaman saya. Orang yang dengan kencing manis tidak pernah minum obat kencing manis atau sedikit atau sebentar, itu penyembuhannya lebih cepat. Dengan pakai kardus ini ya, daripada yang sudah bertahun-tahun sudah pakai obat OAD, obat anti diabetes, obat anti diabetes plus insulin. Ada loh, ada tempat saya itu insulin 2 macam, yang rapid maupun yang slow. Terus dengan OAD pun juga 3 macam, Pak. Ada yang menghambat liver ya, namanya metformin itu gitu. Itu kan tidak sembuh. Itu susah, maksudnya lama sekali penurunannya. Kalau pasien ini tidak pernah minum obat, bukan tidak pernah sih, tidak mau. Awalnya tidak mau, dianggap saya ada kencing manis. Sudah, ternyata lebih cepat, Pak. Progresnya sangat cepat. Itu membuat saya terheran-heran. Oh, berarti kalau sudah diberi obat, tubuh itu kan wesan ya. Cerdas. Akar-karuan mungkin obat. Kita gimana lihat gunung, Dok. Kameramen coba lihat sana tuh. Allah. KBR dari sana tuh. Ya, dari sini itu ada gunung tuh. Kita ngomongin diabetes tapi sambil seger-seger lihat gunung. Jadi gimana, Dok? Jadi gimana? Kabar baik ya, kabar baik. Kalau yang pasien yang tidak lama minum obat kencing manis atau dari awal tidak mau ya, itu progresnya cepat. Dan bisa kita amati secara ini ya, secara nyata penurunan HbA1c-nya, kemudian normalnya semua gitu. Daripada pasien yang sudah lama minum obat sekian lama, apalagi sudah paten obatnya. Enggak, bukan masalah paten. Ada 5, 2 insulin, ya, insulin cepat sama insulin yang slow yang itu. Kemudian ada UAD yang ini ya, Glimepiride ya, sama metformin. Ada juga yang karbus. Itu Masya Allah susah, Pak. Iya. Lama ininya. Karena apa ya, mungkin sudah berubah sekali ya sifat sel itu. Selnya sudah ditamparin semua. Sudah kecapean ya. Sudah daplek selnya. Aduh, saya capek, Pak. Disuruh bikin insulin terus gitu kan, sama UAD kan. UAD kan itu kerjanya. Iya, gitu. Iya. Gitu. Ya.
Jadi Itu, ini betul-betul dok ya. Ya, kita bisa jadikan solusi. Ya, solusi betul. Solusi. Jadi solusi Bapak Ibu yang memang ingin mendapatkan jalan ya. Jalan Menuju kesembuhan. Karena kesembuhan itu memang Tuhan yang akan memberikan, tapi ada jalannya. Jalannya ini harus tempuh. Sebenarnya sakit itu mungkin akibat pelanggaran yang kita lakukan. Pelanggaran algoritma. Algoritma kita lakukan sehingga tubuh kita ini tidak mampu untuk kompensasi pelanggaran yang sudah dilakukan itu sehingga sangat sakit. Jadi kita nih ya hanya perlu ilmu aja untuk balik. Ya. Hanya itu. Ilmu kembali ke jalan yang benar menurut Allah. Ya. Jadi algoritma itu sebetulnya fisiologis, Pak. Fisiologis tubuh manusia. Jadi Allah sudah menciptakan manusia itu fisiologisnya ini loh sudah ditetapkan sama Allah. Sehingga kita katakan algoritma. Jadi kalau memang ini ada apa sih algoritma gitu? Apa ya? Setahu saya fisiologis gini ya. Oh iya benar. Fisiologis tubuh manusia itu ada algoritma yang Allah tetapkan pada tubuh manusia kan gitu. Iya. Itu. Sehingga kita jangan melanggar. Saya dulu takut ngomong melanggar apa sih? Padahal itu ada hukum Allah yang sudah Allah tetapkan di tubuh manusia. Ya kan gitu. Iya. Jadi kalau dilanggar, ayo kalau yang melanggar yo sakit loh. Nah gitu kan. Kita aja waktu melanggar lampu merah aja kadang-kadang takut ada polisi di situ. Bener. Tapi waktu kita melanggar aturan sel nggak apa-apa. Makanan berperisa nggak apa-apa. Iya betul. Penetralan lambung nggak apa-apa. Wajah itu Anda netralkan. Gerbang penyakitmu kemana-mana. Datang. Kayak gitu. Bom waktu, jadi bom waktu kan. Jadi bom waktu. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, nggak terasa kita ngobrol sampai 1 jam ini dengan Dr. Ari Yanuar. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ingin dapatkan bimbingan menuju sembuhan ya sesuai dengan aturan tubuh Anda, silakan datang ya ke Karnus, bisa ke official atau langsung ke Pamekasan. Nah namanya nanti ya saya anukan. Klinik Pratama Rawat Inap As-Salamah ya. Itu Pamekasan beliau. Tapi jika Bapak Ibu memang bikin online nanti bisa lewat Karnus Care. Nanti bisa lewat sistem. Nanti dihubungkan dengan Dr. Ari Yanuar. Nah kalau rawat inap ini unik Dr. Ari itu. Karena nanti makanan yang Anda makan itu beda dengan rumah sakit. Semua akan dimasak dengan tata cara Karnus, yaitu penyediaan makanan manusia. Ya, juga ada ini untuk grounding ya, jalan. Jadi ada 6 langkah konsul Karnus. Yang pertama dapat pakai metabolisme, itu dengan dilakukan dengan lambung itu diperbaiki dengan AG dan kawan-kawannya. Kemudian darah itu dilindungin ya dengan AT. Kemudian yang kedua makanlah makanan manusia. Yang ketiga dari makan modifikasi. Nah 2 hal ini Bapak Ibu ini yang sering Anda langgar everyday. Makanya nanti itu Anda akan jika dirawat inap di sana nanti di grounded di sana itu ya kasih makan benar. Yang keempat yaitu bakar plak-plak Anda. Itu ada caranya nanti ada nutrisinya ya, nasinya khusus. Kemudian yang kelima jalankan dekatkan diri dengan Tuhan dan cari ketenangan. Nanti itu tadi bisa menterapinya. Ya. Kemudian yang keenam adalah berjemur, grounding, terapi fisik. Tadi pun ada solusi di sana itu. Nah, kita sediakan. Ada grounding, ada PAC juga ada. Termasuk untuk ada akupuntur, akupressor ya, akupressor ada. Jadi datang di servis, all service tapi sel Anda yang diservis. Sel yang itu. Sel, gitu. Dan dia akan diperbaiki. Apapun penyakit Bapak Ibu. Termasuk ini ya untuk kita yang Muslim ya, untuk baca Quran itu dikeraskan Pak. Ini saya punya pengalaman nih pasien Pak. Jadi pasien ini stroke ya, dibopong masuk ke pemeriksaan itu udah bisa jalan, pelo dan sebagainya. Golden period stroke ini 3 jam. 3 jam. Kalau dulu saya waktu kuliah 6 jam, sekarang 3 jam. Jadi sebelum 3 jam atau maksimal 3 jam sudah mendapat pertolongan.
Lah pasien saya 2 hari Pak, 2 hari. Wah, berarti 2 kali 24 jam. Iya. 48 jam. Itu hari Senin waktu itu dia datang ke tempat saya sore, sakitnya mulai Sabtu, Sabtu malam Minggu. Waduh ini sudah lebih dari 3 jam kan, udah kita kasih nutrisi karnus itu, kemudian suruh grounding, terus waktu awal kontrol lagi memang belum bisa ngomong, kan belum bisa ngomong waktu pertama. Waktu kontrol pertama, kontrol ulang itu sudah mulai ngomong belum jelas belo. Saya bilang gini, Pak, sampean bisa ngaji? Bisa. Nanti ngajinya yang keras ya. Masih udah ngerti sampean wis mocon yang keras gitu sambil grounding, sambil latihan kan. Supaya ototnya itu. Iya Pak. Pada nyanyi enggak benar. Betul. Baca kitab aja. Terus nanya gini, anaknya, Pak Dokter kalau diberi HP murotal, ya sih ngaji HP ini bapaknya harus ngaji. Gitu Pak. Nah, sudah kerjakan. Pas kontrol berikutnya, kontrol kedua ya, pas saya baru nyampe di praktek itu ada laki-laki datang, langsung jalan, langsung ngomong, Pak Dokter saya sudah sembuh. Sudah ngomong gini. Kan Pak Dokter suruh saya disuruh ngaji yang keras. Saya gini. Oh ini pasien kapan hari kan belum bisa ngomong. Kapan hari belum bisa jalan kan. Berapa hari itu? 10 hari Pak. 10 hari. Iya Pak. Itu 48 jam stroke dan terapkan nama kasus karnus. Kemudian pada poin ke-6 untuk berjemur dan latihan fisiknya itu, latihannya beliau sarankan untuk karena dia muslim ya waktu itu ya. Muslim suruh ngaji yang keras. Ada bukan muslim yang cari yang lain. Cari yang lain. Itu gerakan otot. Gitu Pak. Ya, gitu. Jadi kalau kita mengaji bagaimana kan dapat pahala juga, ketenangan juga. Ketenangan gitu. Nah, itu. Tapi enggak harus. Ya. Muslim betul. Ya, artinya ini kan cerita pasien beliau bilang. Gitu. Iya. Gitu Pak. Itu. Jadi intinya semua manusia itu kita ini saling membantu lah. Iya, karena waktu itu saya pesimis, kan gini teori saya gini, kalau sudah otak rusak, ya maka susah untuk kembali kan, recovery susah, mungkin akan terjadi cacat permanen atau apa kan gitu, atau delay gitu. Ternyata kan enggak bisa tumbuh normal lagi kan itu, gitu. Kan waktu itu saya ingat Pak Iwan pernah nanya gini. Dokter Ari, kalau otak rusak gimana? Saya gini, setahu saya Pak tidak bisa tumbuh. Kalau rusak gini waktu itu ya tahun 2022. Saya ingat itu. Saya iling-iling. Terus Pak Iwan ngomong gitu, loh kalau ada tumor di otak bisa tumor? Iya, ada tumor meningioma berarti kan selnya bisa tumbuh. Ya juga ya gini. Saya ingat itu dengan kasus oh iya bener ini sel otak masih bisa tumbuh asalkan nutrisinya penuh gitu. Kita masih yakin lah bahwa sel otak itu punya DNA, punya mitokondria, ribosom. DNA itu punya banyak rumus-rumus, punya banyak histori resep. Nah, tinggal sinyal apa yang akan men-trigger dia. Iya. Gitu aja. Kalau sinyal bunuh diri. Karena makan dia mati dia. Iya. Itu. Jadi sekarang kan kita masuk ke Alzheimer dan sebagainya. Nanti next topik itu ya. Pokoknya nanti Bapak Ibu ada kejutan lagi ya dari karnus. Kita patahkan sebagian kepercayaan bahwa contoh Jakarta itu tidak bisa berkembang, sulit. Apalagi sel ginjal gitu kan. Iya, ginjal. Kita akan coba berupaya untuk memungkinkan semuanya. Dan kita yakin bahwa masih ada jalan kok. Dari yakin itu bukan sekedar yakinan pribadi keyakinan asbun bukan ya, karena kita belajar ada dasarnya. Ada base ilmiahnya, based on science-nya. Kalau saya nggak ketemu, saya belajar lebih bawahnya lagi, yaitu pada ilmu dasarnya. Iya. Jurnal ilmu dasar ya. Jurnal ilmu dasar itu macam itulah ya. Baik, Bapak Ibu, sampai jumpa lagi ya pada podcast akan datang. Demikian semangat pagi. Salam Karnus. Tel tertut.